Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitza Zaira Safa, NIM 112211260. Mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu dan fenomena dari PT Unilever. Isu dan fenomena akuntansi manajemen pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, pengendalian biaya atau cost control. Sebagai perusahaan multinasional di bidang barang konsumsi cepat saji, PT Unilever Indonesia memiliki struktur biaya yang kompleks. Biaya yang harus dikendalikan meliputi bahan baku, tenaga kerja, distribusi, promosi, hingga overhead pabrik. Beberapa tantangan yang dihadapi Unilever dalam pengendalian biaya antara lain fluktuasi bahan baku utama seperti minyak sawit, plastik, dan bahan kimia. Biaya energi transportasi yang terus meningkat. Ketergantungan terhadap impor bahan tertentu yang membuat biaya terpengaruh. Yang terakhir, kebutuhan investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan serta pemasaran. Kemudian, ada strategi akuntansi manajemen yang diterapkan untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas. Unilever menerapkan berbagai pendekatan akuntansi manajemen. Yang pertama, Activity Based Costing atau ABC. Membedakan biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya. Misalnya, biaya promosi, pengemasan, dan distribusi dialokasikan sesuai aktivitas produk tertentu. Hasilnya, manajemen dapat mengidentifikasi produk atau aktivitas yang paling boros biaya. B. Standar costing dan variance analysis, yaitu menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Melakukan analisis selisih antara biaya aktual dan standar untuk mengetahui penyimpanan. Contohnya, jika biaya bahan baku aktual lebih tinggi 10% dari standar, dilakukan evaluasi terhadap supplier atau proses pengembalian. Yang C, Lean Manufacturing dan Continuous Improvement, yaitu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah. Unilever menerapkan prinsip Zero Waste to Landfill dan efisiensi energi di seluruh pabriknya untuk menekankan biaya dan meningkatkan keberlanjutan. Yang D, Supply Chain Optimization, yaitu penggunaan sistem ERP dan real-time tracking untuk mengontrol aliran bahan baku dan produk, implementasi digital twin dan data analisis dalam perencanaan permintaan. Kemudian, dampak pengendalian biaya, yaitu penurunan rasio cost of goods sold terhadap penjualan, meningkatnya margin kotor meskipun terjadi tekanan inflasi, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan limbah produksi. Kedua, penetapan harga. Unilever memiliki portofolio produk yang luas, mulai dari kebutuhan rumah tangga seperti Rinso, Sunlight, kemudian kecantikan seperti Pond's, Dove, dan makanan dan minuman seperti Blue Band, Royco. Penetapan harga menjadi kunci karena pasar FMCG sangat sensitif terhadap harga dengan margin keuntungan yang relatif tipis. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yang pertama ada biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan distribusi. Kedua, kondisi pasar dan pesaingan, terutama dengan pesaing lokal seperti Wings, Group, dan Socklin. Yang ketiga, persepsi nilai oleh konsumen untuk produk premium seperti Pond's atau Sunsilk, nilai merek menjadi pertimbangan utama. Yang keempat, kebijakan pemerintah, pajak impor bahan regulasi harga pokok tertentu. Metode penetapan harga dalam akuntansi manajemen yaitu cost plus pricing. Harga ditentukan berdasarkan total biaya produksi
ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Contohnya, harga sama dengan biaya total plus markup atau times biaya total. Contohnya, jika biaya per unit 2.000 dan markup-nya itu 25%, maka harga jualnya 2.500. Yang B, target costing. Unilever sering menggunakan pendekatan ini untuk menyesuaikan produk dengan harga pasar. Jika harga pasar maksimum 2.400 dan margin keuntungan yang diinginkan 20%, maka biaya produksi maksimal 2.000 per unit. Yang C, value based pricing. Untuk produk premium, harga didasarkan pada persepsi nilai dan manfaat yang dirasakan konsumen. Misalnya varian Dove atau Sunsilk Keratin. Strategi tambahan, yaitu strategi harga seperti produk saset untuk pasar bawah, botol besar untuk premium. Kemudian diskon musiman dan building untuk menjaga volume penjualan. Yang terakhir, analisis sensitivitas harga untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap permintaan. Ketiga, analisis titik impas. Tujuannya, analisis ini untuk membantu Unilever menentukan volume penjualan minimum agar tidak mengalami kerugian dan membantu pengembalian keputusan terkait volume produksi, harga, dan promosi. Dengan rumus pasar dasar yaitu break-even point per unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Dengan contoh kasus, biaya tetapnya itu 10 juta. Harga jual rata-rata 10.000 per unit dan biaya variabel 6.000 per unit. Jadi, BEP-nya sama dengan 10 juta dibagi 10.000 dikurangi 6.000 sama dengan 2.500.000 unit. Dengan demikian, Unilever harus menjual minimal 2,5 juta unit untuk menutup seluruh biaya. Keempat, budgeting atau penyusunan anggaran. Budgeting merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan di Unilever. Jenis anggaran yang digunakan yaitu operating budget, yaitu perkiraan pendapatan dan biaya operasi tahunan. Kemudian capital budget, rencana investasi jangka panjang seperti pembangunan pabrik baru. Kemudian flexible budget, yaitu menyesuaikan anggaran dengan volume produksi aktual. Tantangan utama dari penyusunan anggaran yaitu ketidakpastian ekonomi dan inflasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, kebutuhan inovasi produk berkelanjutan seperti ramah lingkungan. Solusi manajerialnya menggunakan pendekatan zero-based budget untuk mengevaluasi setiap pengeluaran dari nol setiap tahun. Kemudian, integrasi dengan sistem ERP agar anggaran dapat dimonitor secara real-time. Kesimpulannya, akuntansi manajemen di PT Unilever Indonesia berperan penting dalam menjaga efisiensi biaya dan daya saing harga, menentukan strategi produksi yang menguntungkan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan keberlanjutan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan kompetisi global. Fenomena yang muncul seperti digitalisasi, sustainability, dan efisiensi biaya semakin menegaskan bahwa akuntansi manajemen bukan sekedar pelaporan keuangan, tetapi alat strategis bagi pengambilan keputusan.